Inilah contoh satu rakaat salat khusyuk yang dimaksud Rasulullah. Baik, ketika kita ingin salat, kita mencoba untuk melihat salat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus diwaspadai oleh kita bersama, ketika kita ingin salat, maka gunakanlah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jangan gunakan pakaian sembarangan, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika kamu ingin melaksanakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, salatlah tepat waktu. Dan yang ketiga, kita coba lihat begini ya, bagaimana gerakan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul menegaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Tidak boleh ada satu gerakan pun yang tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasul. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat di sana kita harus berdiri tegak menghadap kiblat. Tangan harus ke bawah. Tidak boleh begini, tidak boleh ke belakang. Ya, tangan harus ke bawah. Lalu pandangan melihat tempat sujud. Tidak boleh melihat depan, tidak boleh melihat atas. Bahkan ada beberapa larangan ketika seseorang itu dalam sholatnya melihat ke atas, maka dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pandangan menuju ke bawah. Kaki ini seluruhnya diminta untuk menghadap kiblat. Jadi dari kaki pun ini harus lurus ke arah kiblat, ya, tidak boleh agak sedikit mencong begini, atau tidak boleh juga begini. Jadi kakinya harus lurus menghadap kiblat. Setelah itu, baru kalau semua posisi sudah betul-betul berdiri tegak, lalu dilanjutkan dengan dalam hatinya dia meniatkan diri bahwa dia ingin melakukan sholat. Sholat apa yang akan dilakukan? Jangan sampai ketika dia sudah sholat, dia baru bingung niat apa kira-kira. Nggak boleh. Ketika sudah, baru dia naik ke takbiratul ihram. Ada dua versi dari takbiratul ihram yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sejajar dengan pundak, ya, tangan sejajar dengan pundak. Seperti contoh mungkin takbir Allahu Akbar, sejajar dengan pundak, dan tangan semuanya menempel, ya. Ini versi yang pertama. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejajar dengan telinga, ya, diangkat sampai dengan telinga di sini, sebab, ya, itu ketika kita takbir. Dua versi, Allahu Akbar, atau versi yang kedua, Allahu Akbar. Pandangan tetap ke bawah, tidak boleh melihat kanan, kiri, atau depan. Selanjutnya, dari kalimat, itu bisa ada tiga macam. Boleh bersamaan ketika takbir, Allahu Akbar, bersamaan dengan gerakan. Atau bacaan dulu baru gerakan, Allahu Akbar. Atau gerakan dulu, atau bacaan dulu baru gerakan, Allahu Akbar. Pandangan tetap ke bawah. Doa yang dia baca, selama doa yang dia baca, pandangan ke bawah. Tidak boleh ke depan, tidak boleh ke atas, tidak boleh ke samping, ataupun ke kanan, ke kiri. Pandangan tetap ke bawah. Begitu selesai dari bacaan surat pendek yang dia baca, maka setelah itu dia ruku. Ya, setelah itu dia ruku. Ketika ruku, mengangkat tangan. Lalu ketika mengangkat tangan, posisi tangan itu harus ada di lutut. Dan posisi dia ketika ruku itu harus betul-betul 90 derajat, ya. 90 derajat, lurus. Tulang punggung belakangnya itu lurus, ya. Coba kita praktekkan dari tangan di atas dada. Ingin berangkat ke ruku, Allahu Akbar, tangan persis ada di atas lutut. Tidak boleh ke bawah, tidak boleh ke atas. Kenapa? Karena patokannya ada di lutut. Kalau lutut ini pas, maka ini juga akan pas, lurus. Bahkan kalau seandainya kita letakkan minuman atau gelas yang berisi minuman, maka gelas yang berisi minuman ini tidak akan tumpah. Pandangan mata bagaimana? Pandangan mata tetap ke tempat sujud, ya. Bukan ke kuku, bukan ke tengah, bukan kemana-mana. Tempat sujud, tidak boleh bergerak. Baru setelah itu kita angkat badan kita ke atas sambil bertasbih, ya. Tetapi sambil mengangkat kedua tangan, ya. Begitu dari ruku langsung naik, Sami'allahu liman hamidah, ya. Tangan kembali lurus, pandangan juga kembali ke bawah lagi, badan tetap tegak. Setelah membaca doa, ya, ketika berdiri begini, lalu lanjut ke sujud. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sujud, ya. Bagaimana gerakan sujud itu supaya indah? Karena gerakan sholat ini ketika kita ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka gerakan itu betul-betul indah, ya. Kita lihat, begitu kita dari berdiri tegak begini, pandangan tetap ke bawah, kita langsung bertakbir untuk turun menuju sujud. Allahu Akbar, yang pertama kali kita tempelkan adalah tangan.
Yang pertama kali kita tempelkan adalah tangan. Karena Rasul melarang kita ketika turun ke sujud itu seperti turunnya unta. Ya, kita turun dulu tangan, Allahu Akbar. Lalu setelah tangan, baru kedua lutut. Baru setelah itu, ini diletakkan ke depan karena nanti harus disejajarkan dengan telinga. Karena Rasul itu selalu membesarkan tangannya ketika beliau bersujud, langsung nempel. Ya, jadi ada 5 hitungan. Ada 5 hitungan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kaki belakang tutup. 5. Nah, karena kaki belakang tidak boleh terbuka. Ya, kita lihat. Allahu Akbar. 1, lutut. 2, tangan maju. 3, 4, tempel. 5, kaki belakang. Ya, ini posisi sujud. Posisi sujud, ada 7 anggota badan yang harus menempel di tempat sujud kita. 1, dahi dengan hidung. 2, 3, ya, 2 telapak tangan. Setelah itu 2 lutut. Setelah itu jari bawah kaki. Ya, jari bawah kaki. Jari bawah kaki ini semuanya harus nempel dan dia harus ditekuk supaya jari-jari ini menghadap kepada kiblat. Ya. Dan di belakang itu kaki tidak terbuka begini, tapi nempel. Setelah ini dia baca doa sujud dengan tumakninah, baru setelah itu dia bangun untuk duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Iya. Setelah duduk di antara 2 sujud, dengan posisi duduk itu di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, ya. Lalu dia membaca doa di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah itu kembali ke posisi sujud, ya. Langsung sujud. Allahu Akbar. Ingat, ada beberapa larangan yang dilarang oleh Rasul SAW ketika seseorang itu sujud. Yang pertama, dia tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing. Bagaimana sujudnya anjing? Sujudnya anjing itu ketika dia sujud, tangannya ditempelkan ke bawah. Tangannya ditempelkan ke bawah. Ini dilarang. Lalu bagaimana? Dia harus menaikkan tangannya seperti ini. Bahkan Rasul SAW ketika sujud dengan menaikkan tangan seperti ini, kalaupun ada anak kambing yang ingin lewat di antara tangannya, itu bisa lewat. Dan beliau terlihat, ya, bahagian dalam sini terlihat. Jadi ketika sujud beliau mengangkat tangan. Ini jika memungkinkan. Tetapi kalau seandainya sholat jamaah yang tidak memungkinkan, maka disesuaikan saja. Dengan syarat tidak menempel lengannya ini di tempat sholatnya atau di lantainya. Ya. Baru setelah itu langsung kita akan duduk tasyahud akhir, ya. Allahu Akbar. Ya. Duduk tasyahud akhir berbeda dengan duduk di antara 2 sujud atau duduk di tasyahud awal. Kalau duduk di tasyahud akhir, dia tidak duduk di atas kaki kirinya, tetapi dia duduk di atas lantai. Kaki kirinya dia majukan ke depan, tapi posisi kaki kanan tetap berdiri tegak dengan jari-jari ditekuk. Ya. Lalu posisi mata kemana? Ketika seperti ini, posisi mata tetap masih melihat kepada tempat sujud, tidak berubah. Posisi mata tetap melihat ke tempat sujud. Kecuali ketika nanti tangan ini, ketika tasyahud akhir, tangan mulai diangkat, maka mata mulai melihat ke tangan, ya. Mulai mata melihat ke tangan, bukan tangan, telunjuk ini, ya. Ketika kita tasyahud akhir, ya, kita angkat telunjuk kita, maka mata kita yang tadinya melihat kepada tempat sujud berubah melihat ke telunjuk. Boleh dipraktekkan, langsung diangkat telunjuknya. Nah, begitu telunjuk ini diangkat, maka mata langsung melihat ke telunjuk. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa gerakan tangan ketika orang itu bertasyahud itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada pukulan gada dari neraka. Ya. Baru setelah itu, ya, setelah selesai dia bacaan doa tasyahud akhir, maka dia selesaikan dengan salam. Ya, maka dia selesaikan dengan salam. Ketika salam, tangan juga yang tadinya dia sudah posisi menunjuk, dia normalkan kembali. Baru setelah itu salam ke kanan sekali, salam ke kiri sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gerakan ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka 1 poin dari sholat khusyuk itu bisa kita amalkan. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan doanya sesuai dengan sunnah Rasul, lalu kita menselaraskan apa yang kita baca dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Semoga ini bisa membantu para pemirsa sekalian bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.